Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ega Glenis Payung dengan NIM channel 1905. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang laporan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Laporan keuangan fiskal merupakan informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan. Penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Laporan keuangan fiskal mencakup yang pertama neraca fiskal, yang kedua perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, yang ketiga penjelasan laporan keuangan fiskal, yang keempat rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yang terakhir ikhtisar kewajiban pajak. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Koreksi positif dan negatif. Koreksi positif. Tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersil atau laba penghasilan kena pajak atau PHKP. Jadi, koreksi positif akan menambah pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Koreksi negatif. Tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersil atau laba PHKP. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri adalah yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Yang kedua, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Perhitungan PPh badan. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk perseroan terbuka. Yang kedua, memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung tarif PPh badan adalah sebagai berikut. Apabila suatu badan memiliki jumlah penghasilan kena pajak senilai 1 miliar, maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% dikali 1 miliar, yaitu sama dengan 250 juta rupiah. Sementara itu, penghasilan yang dipotong dengan pajak, penghasilan yang bersifat final tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan peraturan pemerintah. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada materi kali ini. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.